Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji syukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerahnya kepada kita. Di saat ini, kembali dalam jumpa di kanal YouTube ini, dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim. Saat ini, dalam minggu berjalan di tanggal 17 sampai 23 Juli 2022. Namun, sebagai orang beriman, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa, sumber kehidupan kami. Engkau yang menganugerahkan kehidupan yang baru setiap hari bagi kami umat ciptaanmu. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu yang senantiasa melimpah di tengah-tengah hidup dan penghidupan kami, orang yang percaya kepadamu. Di saat ini, dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, biarlah kiranya kami bermohon hikmat dari Tuhan, menjadi bagian kehidupan kami, hamba-Mu yang diberikan kesempatan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, yang sekiranya materi penjabaran trilogi pembangunan ini akan menjadi satu referensi bagi kami sebagai pelayan Tuhan untuk menuntun jemaat-Mu dalam perenungan. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berdoa bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 hingga yang ke-29. Dalam tema bacaan, tanggung jawab yang berat. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga." Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali saja" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah bacaan Alkitab yang menuntun dalam materi penjabaran trilogi pembangunan di saat ini dengan tema bulanan, misi dan pendidikan yang membebaskan. Dalam tema mingguan, mengucap syukur menurut cara yang berkenan.
Alasan pemilihan tema. Bagi orang Kristen, mengucap syukur adalah kewajiban. Karena hal mengucap syukur bukan dilakukan atas kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan. Hal mengucap syukur itu adalah perbuatan atau tindakan sakral. Sebagai sebuah tindakan sakral, mau tidak mau, harus mengetahui tata cara mengucap yang benar sebelum mengungkapkan syukur. Ini penting agar ungkapan syukur itu berkenan di hadapan Tuhan. Mengucap syukur tidak hanya dinyatakan dalam bentuk uang atau natura yang sesuai dengan standar firman Tuhan dalam Alkitab, tetapi juga pemberian diri kita dalam peribadatan. Motivasi kita beribadah, pengucapan syukur, dan membawa persembahan akan menentukan apakah ungkapan syukur berkenan kepada Tuhan atau tidak. Karena itu, minggu ini kita diajak merenungkan tema mengucap syukur menurut cara yang berkenan. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab atau eksegese. Kitab Ibrani ini diperkirakan ditulis sebelum tahun 95. Para ahli menyimpulkan bahwa penulis kitab ini adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang kebudayaan Yunani dan Yahudi. Demikian juga dengan alamat surat ini. Kata Ibrani bukan menunjuk kepada tempat penulisan kitab ini, melainkan menunjuk kepada sekelompok orang Kristen asal Yahudi di perantauan yang telah hidup bersama dengan orang-orang Kristen asal Yunani. Mereka ini adalah orang Kristen generasi kedua dan ketiga. Dapat dibaca dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4, pasal 5 ayat 12, dan pasal 10 ayat 32. Oleh karena itu, berbagai penganiayaan terdapat kecenderungan meninggalkan keyakinan Kristen. Semangat beriman menjadi lesuh. Pasal 12 ayat 1 hingga yang ketiga. Sehingga kita ingin kembali menganut agama Yahudi dengan praktik ibadat korban. Sebagai sarana mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ayat 18 hingga 21 menunjuk pada pengalaman orang Israel di Gunung Sinai. Dapat dibaca dalam Keluaran 19 ayat 16 hingga yang ke-22 dan 20 ayat 18 hingga 21. Allah sendiri melarang orang Israel untuk berjumpa langsung dengannya. Mereka harus menjaga jarak aman agar tidak binasa. Fenomena yang terjadi di Gunung Sinai seperti api yang menyala-nyala, bunyi sangkakala, kelaparan, dan angin badai membuat orang Israel takut dan memohon supaya Allah jangan langsung berbicara kepada orang Israel. Karena jika Allah berbicara berhadapan langsung, mereka pasti binasa. Keluaran 20 ayat 18 hingga yang ke-21. Ayat 22 hingga 24. Berbeda dengan suasana di Gunung Sion. Di sini orang Kristen diajak untuk datang ikut serta bergembira, bertemu dengan beribu-ribu malaikat, dan jemaat anak sulung bertemu dengan Allah dan Yesus Kristus, pengantara perjanjian baru yang mencurahkan darahnya sebagai korban penghapus dosa. Kematian Yesus di salib merupakan ibadah korbannya sekali untuk selamanya, yang dengan itu Yesus Kristus telah menjadi imam besar agung. Kematian Yesus di kayu salib disejajarkan dengan upaya pendamaian seperti yang digambarkan dalam Imamat 16. Ayat 25 sampai 27. Ajakan kepada orang Kristen agar dalam keadaan bagaimanapun jangan menolak Allah yang telah berfirman dalam diri Yesus Kristus. Sebab baik orang yang menolak maupun yang berpaling dari firman Allah akan menghadap Allah. Di Gunung Sinai, bumi bergoncang ketika orang Israel mendengarkan suara Allah berfirman. Tetapi di Gunung Sion,
orang Kristen berhadapan dengan Allah yang berbicara dengan penuh belas kasih melalui Yesus Kristus. Sebab sebagaimana nubuatan dalam Hagai 2 ayat 7 bahwa Allah terus menyatakan karya selamatnya bagi alam semesta yang memuncak pada diri Yesus Kristus dalam suatu penghakiman yang akan menggoncangkan langit dan bumi, serta yang akan tetap ada hanyalah firman-Nya. Ayat 28. Oleh karena karya keselamatan Allah yang mengagungkan di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur ini akan mendorong kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepadanya. Ayat 29. Kendati Allah itu penuh belas kasih, Allah kita adalah api yang menghanguskan, bahwa Allah menghendaki kita untuk hidup kudus dan menentang dosa. Makna dan implikasi firman. Pertama, sebagai orang Kristen, kita boleh bermegah. Roma pasal 5 ayat 11. Atas ibadat korban penebusan yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus. Namun kita bermegah bukan dalam hal kesombongan, tetapi kita bermegah karena kasih Kristus yang menyelamatkan itu. Yang kedua, Allah tetap menuntut dari kita tanggung jawab iman atas ibadat korban penebusan itu. Salah satu bentuk tanggung jawab kita adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap bentuk ungkapan syukur kita, baik dalam kata dan perbuatan, bukan lagi sebagai ibadat korban pendamaian. Seperti yang lazim dalam Perjanjian Lama, Imamat pasal 16. Melainkan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas karya selamatnya untuk kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan tetap menguji setiap ungkapan syukur kita, berkenan atau tidak berkenan di hadapannya. Karena itu, jangan asal mengucap syukur. Bersyukurlah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan rasa takut dan hormat atas semua karya selamat Tuhan atas perjalanan hidup kita. Keempat, tidak peduli dengan keadaan kita, entah dalam senang, susah, untung malang, gagal sukses. Berusahalah untuk menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah penjabaran program trilogi pembangunan jemaat untuk Gemim. Kiranya bahan ini dapat menjadi referensi bagi kita sebagai pelayan Tuhan di dalam kita membawakan firman di saat kita melayani jemaat yang ada. Untuk itu, mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga. Engkau yang telah memperkenankan kami dalam membawakan materi, menjabarkan trilogi pembangunan jemaat saat ini. Kiranya bahan materi ini dapat menjadi referensi bagi kami sebagai pelayan Tuhan, bagi jemaat-Mu dimanapun berada, untuk menambah hasanah pemikiran dalam menyampaikan, mewartakan akan kebenaran firman Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Amin.